Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Wildan Salas Muklisin dari kelas 12 TKJ 2 SMKN 1 Kediri. Di video ini, saya akan memberikan teman-teman tutorial mengenai cara mengkonfigurasi jaringan VoIP di Debian 10. Nah, jadi kita menggunakan package yang namanya Asterix. Di video tutorial ini, saya tidak mulai dari menginstal Debiannya, tapi saya mulai dari mengkonfigurasi repositorinya. Saya pakai repositori online, kemudian kita konfigurasi jaringannya. Untuk teman-teman yang mau video tutorial mengenai cara install Debian 10 di VirtualBox tentunya, ada di video tersendiri ya. Terima kasih. Kita mulai saja video tutorialnya. Jadi kita di sini sudah siapkan satu Debian 10 yang akan jadi environment-nya kita. Di sini kita klik setting. Kemudian kita pilih di network. Nah, network adapter satunya ini kita ubah dari host only adapter menjadi bridge adapter. Kemudian di bagian name ini kita sesuaikan dari adapter kita, adapter di lokal kita yang terhubung ke jaringan. Cara ceknya bagaimana? Cara ceknya kita klik Windows R, kemudian ketikkan Control, kemudian Enter. Setelah masuk kontrol panel ini, kita klik Network and Internet, kemudian Sharing Center, kemudian Change Adapter Setting. Nah, di sini saya menggunakan WiFi RHD 5G ini. Nah, itu di bawahnya adalah adapternya. Jadi adapter yang saya gunakan adalah Realtek RTL 8821CE ini. Kalau teman-teman menggunakan LAN atau Ethernet, kita tinggal sesuaikan aja ini Realtek PCI GBE ini, dan nanti kita sesuaikan saja dengan adapter punya teman-teman masing-masing. Kita langsung mulai saja. Jadi di sini kita ubah menjadi Realtek RTL 8821 sesuai dengan adapter kita yang terhubung ke jaringan tadi. Kemudian untuk promises modenya kita pastikan allow all, jangan deny atau allow virtual machine. Pastikan allow all. Kita klik OK. Setelah itu baru kita start. Nah, teman-teman, setelah kita masuk di Debian kita atur terlebih dahulu repositorinya. Caranya ketika nano /etc/apt/sources.list. Nah, di sini kita masuk ke paragraf paling bawah, kemudian kita ketikkan repositori online-nya. Kenapa menggunakan repositori online? Karena kalau untuk Debian 10 itu, kalau menggunakan repositori yang dari DVD 1, 2, atau 3, package Asterix itu sepertinya belum ada. Adanya di Debian 11. Jadi, di sini saya putuskan untuk menggunakan repositori online saja. Nah, kita mulai. Caranya ketikkan dep http://dep.debian.org/debian booster main contrib non-free. Kemudian dep http://debian.org/debian booster update main contrib non-free. Kemudian dep http://dep.debian.org/debian booster backports main contrib non-free. Kemudian dep http://security.debian.org/debian security. Kemudian booster/update main contrib non-free. Kemudian untuk menyimpannya kita tekan Ctrl S, kemudian keluar Ctrl X. Clear terlebih dahulu. Kita update repositorinya dengan cara ketikkan apt update. Nah, jika sudah ada inrealize seperti tadi itu, artinya konfigurasi dari repositori online kita sudah berhasil, sudah bisa digunakan. Kita clear, kita coba install dari Asterix-nya.
ketikan apt install Asterix. Ini ya, kita enter. Nah, bisa. Kemudian ketikan Y, enter lagi. Nah, setelah proses instalasinya selesai, kita mulai konfigurasi Asterix-nya. Di sini ada dua folder yang akan kita konfigurasi, yaitu folder SIP dan folder extension. Pertama, kita konfigurasi dari folder SIP-nya terlebih dahulu. Ketikkan nano /etc /asterix kemudian sip.conf. Nah, setelah berhasil masuk di folder sip.conf, kita langsung masuk ke baris paling terakhir. Caranya ketikkan Ctrl underscore, kemudian masukkan angka paling besar 9999. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke baris paling bawah. Selanjutnya, enter satu kali, kemudian kita masukkan nomor yang ingin kita gunakan di telepon kita nanti. Kita nanti buat 3, yang satu untuk Debian server kita, kemudian satu lagi untuk Windows Client, untuk laptop klien kita, kemudian yang satu lagi untuk HP. Langsung saja, kalau saya nomornya 2626, kemudian ketikkan type. Type-nya itu frame, kemudian konteks. Konteksnya itu terserah teman-teman. Kalau saya di sini Rohmat TKJ karena nama saya. Kemudian username. Username juga terserah teman-teman, tapi kalau saya lebih suka saya samakan dengan nomornya. Jadi 2626. Kemudian secret. Secret itu password, sama saja 2626 kalau saya. Kemudian kalau seperti ini tinggal kita tambahkan host sama dengan dynamic. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita sudah bisa melakukan panggilan, tapi belum bisa melakukan panggilan video. Supaya bisa melakukan panggilan video atau video call, kita perlu menambahkan 2 kode lagi. Masuk ke atasnya, kemudian kita enter 2 kali. Nah, kode pertama itu allow sama dengan all. Kemudian kode kedua yaitu video support. Video support sama dengan yes. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan panggilan dan panggilan video. Tinggal kita salin saja untuk klien dan HP. Caranya masuk di sampingnya kurung 26 itu, kemudian Ctrl K sampai semuanya habis. Setelah itu Ctrl U, enter, Ctrl U, enter, Ctrl U. Nah, tinggal kita ganti dari secret, username, dan nomornya saja. 2628, 2628, ini 2627, 2627, nomornya juga 2627. Nah, setelah seperti ini berarti kita konfigurasi di sip.conf-nya sudah selesai. Kita simpan dengan klik Ctrl S, kemudian keluar Ctrl X. Kita hapus, clear. Nah, selanjutnya kita konfigurasi folder extension.conf. Sama caranya, kita masuk ke nano /etc /asterix /extension. Coba kita, nah ini extension.conf. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu caranya menampilkan seperti di atasnya itu, teman-teman tinggal tab 2 kali aja, nanti akan otomatis tampil folder-folder yang ada. Oke, masuk ke extension.conf. Nah, sama, kita masuk ke baris yang terakhir. Caranya ketikkan Ctrl underscore, kemudian angka paling besar, enter 1 kali. Nah, di sini kita ketikkan Rohmat TKJ yang jadi konteksnya tadi. Kemudian ketikkan extend sama dengan spasi sama dengan simbol lebih besar dari, kemudian nomornya 2626, kemudian koma 1, dial dalam kurung SIP /nomornya 2626. Nah, setelah seperti ini tinggal kita salin, sama caranya
Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U. Kita rubah nomornya aja 2628, 2628, 2627, 2627. Nah, setelah seperti ini berarti konfigurasi Asterix kita sudah selesai. Nah, kita simpan Ctrl S, kemudian kita keluar Ctrl X. Kemudian langkah terakhirnya adalah kita restart Asterix-nya dengan perintah /etc/init.d/asterix restart. Nah, setelah muncul OK, artinya Asterix kita sudah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya kita tinggal masuk ke aplikasi di Windows kita. Kalau saya di sini menggunakan aplikasi yang namanya Blink. Kita masuk ke Blink, kemudian masuk ke account, kita tambahkan account. Nah, display name-nya terserah teman-teman. Kalau saya di sini berarti PC server, PC client maksud saya, PC client. Kemudian SIP address itu kita masukkan user, add domain. Nah, untuk cek domainnya itu di Debian kita ketikkan IPA. Nah, kita dapatnya IP itu berapa? Kalau di sini saya di npos 3 itu dapat IP 172.16.0187. Nah, kalau teman-teman sendiri bingung npos 3 itu apa, npos 8 itu apa? Tadi kan saat kita setting jaringan itu ada adapter 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, npos 3 itu mewakili adapter 1, npos 8 adapter 2, dan seterusnya. Jadi di sini karena bridge adapternya kita tadi di adapter 1 berarti menggunakan npos 3. Nah, kita dapatnya IP itu 172.16.0187. Maka yang kita masukkan di aplikasi Blink username kita 2626 tadi, maksud saya 2627, kemudian add 172.16.0.187, kemudian passwordnya 2627 juga kita add. Nah, selanjutnya kita masuk ke account, manage account. Nah, untuk tahu apakah kita sudah terhubung dengan server kita di Debian tadi, itu harusnya ada tulisan registration sukses dan di tengah lingkarannya itu ada titik hitam. Ini menandakan bahwa PC klien kita sudah berhasil terhubung ke server. Artinya kita sudah bisa melakukan panggilan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi di HP. Nah, baik teman-teman, kita sudah masuk di konfigurasi HP. Untuk di HP sendiri, saya menggunakan aplikasi yang namanya Port SIP UC. Ini, teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Google Play Store. Tapi sebelum kita konfigurasi aplikasinya, terlebih dahulu kita setting jaringannya supaya satu jaringan dengan yang ada di laptop. Kalau di laptop tadi saya menggunakan ruang hardware 5G. Di server kita saya tadi menggunakan ruang hardware 5G ya. Jadi di HP kita juga harus satu jaringan gunakan RHD 5G ini. Nah, setelah itu baru kita masuk ke aplikasinya. Atur permissionnya saat aplikasi. Nah, setelah masuk tampilan seperti ini, teman-teman bisa masukkan username-nya. Kalau saya tadi 2628 yang kita konfigurasi di Debian tadi ya. Passwordnya juga 2628. Kemudian SIP domain itu IP yang kita dapatkan tadi saat kita cek IPA tadi, itu 172.16.0.187. Kita sign in. Nah, setelah masuk tampilan seperti ini, berarti kita tinggal lakukan panggilan ke PC client yang nomornya 2627 tadi. Langsung saja kita coba panggil nomor 2627. Langsung kita coba video call sekalian ya.
Nah, ini masuk di laptop, tinggal kita accept. Nah, berhasil. Sebentar, kita tunggu laptop saya menampilkan gambar ya. Nah, berhasil ya. Bisa dilihat di sini. Ada videonya. Dan panggilan kita berhasil. Suara saya masuk. Jadi di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi Asterix. Kita berhasil membuat jaringan VoIP. Baik, itu saja teman-teman sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.